Cerita dimulai ketika Orochimaru berjalan mendekati Boruto dengan langkah hati-hati. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit dan berbicara dengan suara pelan, seolah tidak ingin percakapannya terdengar oleh siapapun. Boruto, aku merasa ada sesuatu yang perlu kau perhatikan. Aku cukup khawatir dengan keberadaan para leluhur Momoshiki dan Ishiki, beserta sekitar 40 anggota mereka yang sekarang berada di sekitar kita. Jumlah mereka tidak sedikit, dan kita tidak tahu sepenuhnya apa tujuan mereka. Boruto mendengarkan dengan saksama, lalu menjawab dengan nada tenang, Paman Orochimaru, tetaplah tenang. Aku bisa merasakan keberadaan mereka melalui cakra yang mereka miliki. Sejauh yang aku rasakan, mereka tidak berniat memusuhi kita. Mereka adalah kelompok Otsutsuki yang berbeda dan memiliki tujuan yang cukup jelas, yaitu hanya ingin mengambil kembali buah cakra. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selama mereka tidak melenceng dari tujuan itu, kita masih bisa mengawasi mereka dengan baik. Namun, Kurama yang berada di dalam diri Naruto tidak tinggal diam. Dengan suara berat dan penuh peringatan, ia berkata, Boruto, jangan sampai kau terlalu percaya begitu saja. Jangan mengulangi kesalahan ayahmu yang terlalu mudah percaya pada niat baik orang lain. Kau harus tetap waspada, karena Otsutsuki selalu punya cara untuk mengecoh lawannya. Boruto mengangguk pelan, menandakan bahwa ia memahami peringatan tersebut dan akan berhati-hati. Tak lama kemudian, Boruto terbang mendekati Kawaki yang masih duduk diam di kejauhan. Kawaki sebelumnya sempat dihempaskan olehnya, dan kini terlihat menunduk dengan wajah muram. Saat Boruto tiba di hadapannya, Kawaki berkata dengan suara rendah, aku belum ingin berbicara denganmu sekarang. Aku butuh waktu untuk menenangkan pikiranku. Jawaban itu membuat Boruto terkejut, karena ia merasakan ada perubahan kecil pada sikap Kawaki. Dalam hati, Boruto berkata, aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Namun, aura gelap di tubuhnya terasa berkurang, seolah pengaruh jahat yang menguasainya mulai melemah. Melihat kondisi itu, Boruto memilih untuk tidak memaksanya berbicara. Ia memutuskan pergi dan berharap Kawaki bisa kembali berpihak pada mereka dan membantu mengusir Otsutsuki yang masih tersisa. Saat Boruto sedang terbang menjauh, tiba-tiba jalannya dihentikan oleh seorang Otsutsuki yang berbeda dari yang lain. Boruto langsung berhenti dan berkata dengan nada dingin, sebentar lagi kau akan merasakan nasib yang sama seperti Shibai. Kalian seharusnya tidak mudah terpengaruh oleh genjutsunya dan mencoba menghancurkan peradaban ini. Otsutsuki itu tampak bingung dan menjawab, hentikan ucapanmu. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Shibai. Tujuanku hanya satu, yaitu mencari lokasi ratusan pohon cakra yang kabarnya pernah disebutkan olehnya. Ia melangkah lebih dekat dan melanjutkan, Nak, kebetulan tidak ada siapapun di sekitar kita sekarang. Katakan saja padaku di mana pohon-pohon itu berada. Mendengar pertanyaan itu, Boruto terkejut. Ia merasa Otsutsuki tersebut seolah sudah mengetahui bahwa dirinya mengetahui lokasi pohon cakra. Meski begitu, Boruto memilih berpura-pura tidak tahu. Namun dalam sekejap, Otsutsuki itu menghilang dan muncul tepat di belakang Boruto. Itu adalah teknik Shunshin, teknik perpindahan cepat yang tidak membutuhkan segel tangan. Boruto terkejut ketika pedang Otsutsuki itu sudah menempel di lehernya. Dengan suara rendah, Otsutsuki itu berkata, jangan berbohong padaku. Aku memiliki jutsu khusus yang bisa mendeteksi kebohongan. Jika kau tidak berkata jujur, tubuhmu akan terlihat memerah di hadapanku. Boruto tetap tenang dan berkata, jadi sejak awal kau sudah tahu bahwa aku mengetahui lokasi ratusan pohon cakra itu. Otsutsuki tersebut mengangguk singkat sebagai jawaban. Pada saat itu, Kurama langsung berkata, sekarang, Boruto. Tanpa ragu, Boruto melemparkan sebuah kunai dan seketika berpindah tempat menggunakan teknik Hiraishin. Otsutsuki itu tidak terlihat terkejut. Ia berkata, aku sudah mengetahui kemampuanmu. Teknik seperti ini bukan hal baru bagiku. Boruto mulai merasa bingung karena tidak bisa memastikan apakah Otsutsuki ini termasuk kelompok leluhur Momoshiki atau Ishiki. Otsutsuki itu kemudian menjelaskan, aku baru saja tiba di planet ini setelah melakukan perjalanan dimensi. Aku bukan bagian dari kelompok Momoshiki, Ishiki, ataupun Shibai. Aku datang sendiri dan tidak terikat dengan siapapun. Ia melanjutkan, aku hanya mendengar kabar tentang keberadaan buah cakra dari cerita yang beredar, dan nama Shibai disebut-sebut di dalamnya. Mendengar itu,
Boruto segera mengaktifkan Kage Bunshin. Salah satu bayangannya langsung bergerak menuju Sasuke dan Naruto untuk menyampaikan bahwa ada Otsutsuki baru yang sangat mencurigakan. Bunshin Boruto segera menyampaikan informasi itu. Sementara itu, leluhur Momoshiki dan Ishiki tampak berdiri bersama, menatap tubuh Shibai yang masih tertidur. 40 anggota mereka berada di sekitar area tersebut, sebagian di luar rumah Naruto. Naruto dan Sasuke sempat berpendapat bahwa Otsutsuki itu mungkin dibawa oleh Shibai. Namun Boruto, melalui Bunshin-nya, menegaskan bahwa dugaan itu tidak tepat. Karena merasa penasaran, Naruto, Sasuke, Orochimaru, dan Itachi akhirnya mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Bunshin Boruto. Sesampainya di sana, salah satu biji di dalam tubuh Naruto, yaitu Sanbi, memperingatkan Naruto untuk berhenti. Sanbi mengatakan bahwa Otsutsuki tersebut sedang menyembunyikan kekuatan misterius yang berpotensi membahayakan mereka semua. Dari kejauhan, mereka mengamati Boruto yang asli sedang berinteraksi dengan Otsutsuki itu. Boruto berusaha bersikap tenang dan terlihat ramah, meskipun di dalam hatinya ia tetap waspada. Bahkan Momoshiki pun merasakan bahwa Otsutsuki tersebut bukan sosok yang bisa dianggap remeh. Ketika Otsutsuki itu kembali menanyakan lokasi ratusan pohon cakra, Boruto akhirnya mendapatkan sebuah ide. Ia berniat membawa Otsutsuki tersebut ke sebuah dimensi lain agar bisa menghadapinya secara langsung tanpa membahayakan yang lain. Boruto berpura-pura menyetujui permintaan itu dan berkata dengan nada datar, "Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu pergi dari sini. Tapi ada satu syarat, setelah kita pergi, kau tidak boleh kembali lagi ke tempat ini." Tanpa menunggu jawaban, Boruto langsung membuka portal menggunakan karmanya. Cahaya gelap terbentuk di hadapannya, lalu ia mengajak Otsutsuki tersebut masuk bersamanya ke dalam portal itu. Naruto, Sasuke, Orochimaru, dan Itachi terkejut ketika Boruto menghilang bersama Otsutsuki tersebut. Beberapa saat kemudian, bayangan Boruto yang berada bersama mereka segera berbicara, "Aku membawa Otsutsuki itu ke dimensi lain. Aku berpura-pura mengatakan bahwa aku mengetahui lokasi ratusan pohon cakra agar dia mau mengikutiku." Naruto menatap Bunshin itu dengan serius dan berkata, "Tetaplah waspada, Boruto. Jangan sampai lengah. Tapi satu hal yang ingin aku tanyakan, apakah benar ada ratusan pohon cakra di tempat lain?" Bunshin Boruto mengangguk dan menjawab, "Itu benar, Ayah. Aku pernah melihatnya secara langsung saat aku masuk ke dimensi kegelapan milik ras Momoshiki dan Ishiki. Di sana ada puluhan bahkan ratusan pohon cakra yang sudah tersimpan cukup lama. Jika Otsutsuki lain mengetahui hal itu, mereka pasti akan menjadikannya target dan datang untuk merebutnya." Sementara itu, Boruto yang asli muncul di sebuah dimensi yang berbeda. Tempat itu terasa kosong dan sunyi. Otsutsuki yang dibawanya langsung bertanya dengan nada tidak sabar, "Di mana pohon cakra yang kau maksud?" "Aku tidak merasakan keberadaan apapun di tempat ini." Boruto menatapnya dan menjawab dengan tenang, "Karena sebenarnya aku tidak tahu lokasi pastinya." Seketika itu juga, Boruto kembali membuka portal karmanya dan menghilang, meninggalkan Otsutsuki tersebut sendirian di dimensi itu. Otsutsuki itu terlihat kesal, namun ia menyadari bahwa ia masih mengetahui lokasi planet bumi, sehingga pengasingan itu tidak sepenuhnya menghalanginya. Setelah Boruto pergi, ia menyimpulkan bahwa Boruto memang mengetahui sesuatu tentang pohon cakra dan sengaja menyembunyikannya. Saat hendak kembali mengejar Boruto ke bumi, Otsutsuki itu tiba-tiba merasakan keberadaan energi yang asing. Ia memusatkan perhatiannya dan menyadari bahwa energi itu berasal dari Shibai versi baik, yang selama ini dibuat tidak sadar oleh Shibai versi jahat. Otsutsuki itu pun berpindah ke dimensi lain dan mendekatinya. Ia tidak melakukan serangan, hanya mengamati dengan cermat, seolah mencari sesuatu yang bisa diambil atau dipelajari dari keberadaan Shibai tersebut. Di sisi lain, Boruto yang asli telah kembali ke dekat Naruto, Sasuke, Orochimaru, dan Itachi. Naruto segera bertanya, "Apa yang terjadi dengan Otsutsuki itu?" Boruto menjawab dengan nada yakin, "Aku rasa dia tidak bisa keluar dari dimensi itu dengan mudah. Aku mengasingkannya sementara agar kita punya waktu untuk bersiap sebelum dia muncul kembali." Naruto mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, sekarang kita harus berkumpul dan membahas semuanya dengan tenang." Mereka kemudian berkumpul di kantor Hokage yang sebagian bangunannya sudah rusak. Di tempat itu, Nagato, Hagoromo, Madara, Hashirama, Orochimaru, Naruto, Sasuke,
Itachi, Kabuto, dan Danzo hadir bersama. Shinju Jura juga dipindahkan ke kantor Hokage karena rumah Naruto sudah tidak aman. Mengingat 42 pasukan Otsutsuki dari garis Momoshiki dan Ishiki sementara mengelilingi tubuh Dewa Otsutsuki Shibai. Sementara itu, Karin, Suigetsu, dan Delta tetap berjaga tidak jauh dari rumah Naruto. Kawaki turun dari udara dan mendarat di dekat Delta, membuat Delta terkejut. Namun Kawaki langsung memberi isyarat agar mereka tetap diam. Dengan sikap dingin akibat perubahan terbaru pada karmanya, Kawaki mengamati para Otsutsuki di sekitar rumah Naruto dan berkata pelan, "Saat aku ingin segera menghabisi Boruto, justru muncul semakin banyak Otsutsuki. Bahkan sekarang jumlah mereka sudah puluhan." Tiba-tiba, Boruto muncul di hadapan Kawaki menggunakan teleportasi. Terlihat bahwa Boruto telah menonaktifkan Jigen tahap terakhirnya agar energinya tetap stabil dan bisa digunakan kembali saat dibutuhkan. Kawaki menatapnya dan bertanya, "Kenapa kau menonaktifkan Jigen tahap terakhirmu?" Boruto menjawab, "Agar kekuatannya bisa kugunakan di saat yang benar-benar penting. Sekarang aku ingin mengajakmu pergi untuk menghadapi Otsutsuki yang sedang dilawan oleh kakek Rikudo Sennin." Kawaki menolak ajakan itu. Ia berkata, "Aku belum yakin bisa bekerja sama denganmu. Keadaanku masih dipengaruhi oleh perubahan karma ini." Ia kemudian berbalik dan menambahkan, "Untuk saat ini, kau urus urusanmu sendiri. Aku akan mengurus bagianku." Boruto menatapnya dan berkata dengan tegas, "Kawaki, aku meninggalkan bayanganku di sini bersama yang lain. Jika kau mencoba menyakiti Jura atau siapapun di sana, kali ini aku tidak akan ragu untuk melukaimu." Kawaki tidak menjawab. Ia langsung terbang menuju markas Amado. Boruto kemudian berbalik dan terbang menuju tempat Hagoromo berada. Di tengah perjalanan, Kashin Koji ikut mengikutinya. Saat Boruto tiba, ia melihat Hagoromo tengah menghadapi Otsutsuki, yang kini terlihat mulai kelelahan setelah menerima banyak serangan bertubi-tubi dari Hagoromo. Momoshiki yang berada di dalam tubuh Boruto akhirnya berbicara dengan nada serius, "Apakah kau benar-benar yakin untuk tidak mengaktifkan mata jiganmu sekarang? Situasinya masih belum sepenuhnya aman." Boruto menarik napas sejenak lalu menjawab dengan suara tenang, "Aku sengaja tidak menggunakannya untuk menghemat energi. Otsutsuki yang kutemui sebelumnya bukan lawan biasa. Dari cara dia bergerak dan menekan lawan, aku yakin dia memiliki kemampuan yang sangat berbahaya. Jika dia ingin kembali ke sini, dia bisa melakukannya kapan saja. Aku harus menyimpan kekuatanku untuk ancaman seperti itu." Boruto terdiam sejenak sebelum melanjutkan, "Selain itu, aku juga harus lebih berhati-hati setelah Kawaki menolak ajakanku. Aku tidak bisa mengandalkan siapapun selain diriku sendiri." Boruto dan Kashin Koji kemudian bergerak mendekati Hagoromo yang masih berada di medan pertempuran. Tanpa banyak bicara, Boruto langsung melemparkan Kieru Rasengan ke arah Otsutsuki tersebut. Otsutsuki itu terkejut, matanya membelalak sesaat sebelum ia melompat ke samping untuk menghindar. Rasengan itu meledak keras saat menghantam tanah, menimbulkan getaran yang cukup kuat. Hagoromo segera memberi peringatan, "Boruto, kekuatan Otsutsuki ini tidak bisa diremehkan. Dia berbeda dari yang lain." Namun Boruto menjawab dengan singkat, "Aku sudah mengetahuinya. Koji sudah menjelaskan semuanya kepadaku sebelumnya." Tanpa memberi kesempatan lawan untuk bernapas, Boruto kembali menyerang. Dari telapak tangannya yang memiliki mata Rinnegan, ia melepaskan serangan cepat berupa ratusan kunai cakra yang melesat ke segala arah. Otsutsuki itu segera mengangkat tangannya untuk menangkis, sementara Koji menyusul dengan menyemburkan elemen api dalam jumlah besar. Api dan kunai menyerang hampir bersamaan, memaksa Otsutsuki tersebut bertahan. Namun, dengan kemampuan khasnya, ia berhasil menahan lalu menyerap kedua serangan itu hingga tidak tersisa. Saat Otsutsuki itu hendak berbicara, Boruto tiba-tiba sudah berada tepat di hadapannya dan menghantam wajahnya dengan pukulan keras. Tubuh Otsutsuki itu terhuyung ke belakang. Koji segera memanfaatkan celah tersebut dengan mengikat tubuh lawan menggunakan rambutnya. Boruto tidak berniat menghabisinya. Ia masih berharap Otsutsuki itu bisa diselamatkan dari pengaruh genjutsu Shibai, terlebih Shibai saat ini masih tertidur setelah dikalahkan. Namun harapan itu segera sirna. Otsutsuki tersebut mengaktifkan jutsu dari mata Byakugannya. Dalam sekejap, ikatan rambut Koji terpotong habis. Ia merebut pedang Boruto dan langsung menyerang dengan kecepatan tinggi menggunakan pedangnya sendiri.
Boruto menahan serangan itu dengan lengannya, namun bila pedang tetap melukai kulitnya. Dengan cepat Boruto menendang pedang itu hingga terlempar jauh, memaksa Otsutsuki tersebut mundur dan melompat ke udara untuk mencari jarak karena ia benar-benar mulai terdesak. Boruto segera memulihkan lukanya. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Otsutsuki itu tiba-tiba terhempas dengan keras ke arah rumah warga di kejauhan. Ternyata Madaralah yang menyerangnya menggunakan bayangan limbo dari mata Rinnegan miliknya. Tak lama kemudian, tubuh asli Madara muncul di sana bersama Hashirama, Danzo, dan Kabuto. Madara menatap Boruto dan berkata dengan nada tegas, "Kau tidak boleh menurunkan pertahananmu. Kau memiliki peran penting, dan kau bisa menjadi orang yang menyelamatkan dunia shinobi ini." Boruto menggeleng pelan dan menjawab, "Maaf, Paman. Untuk saat ini belum ada ramalan baru yang muncul melalui mata Jiganku. Ramalan itu hanya akan lengkap jika mata Tenseigan juga muncul bersamaan. Jadi aku bukan satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia ini. Kawaki juga termasuk, dan adikku adalah salah satu kandidat terpenting." Ia melanjutkan, "Aku menahan penggunaan Jigan tahap terakhir karena aku kehilangan terlalu banyak cakra saat dua mata itu aktif bersamaan." Hashirama menanggapi dengan suara tenang, "Apa yang kau lakukan memang masuk akal. Tapi tetap saja, kau harus selalu mengamati musuhmu dengan cermat, Boruto. Bahkan Rikudo Sennin membutuhkan waktu lama untuk melawannya. Itu berarti kekuatannya jauh di atas sebagian Otsutsuki yang sudah kita hadapi sebelumnya." Boruto mengangguk dan menerima saran dari dua legenda tersebut. Boruto kemudian terbang mendekati lokasi jatuhnya Otsutsuki itu untuk memastikan keadaannya. Namun saat ia tiba, tempat itu sudah kosong. Tidak ada tubuh Otsutsuki, dan bahkan tidak ada sedikit pun jejak cakranya. Dengan wajah bingung, Boruto berkata, "Kemana dia pergi? Aku sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya." Momoshiki dari dalam tubuhnya segera memperingatkan, "Mungkin dia menggunakan teknik penghilang cakra. Kalian harus benar-benar waspada." Boruto kembali ke arah mereka dan menyampaikan hal tersebut. Mereka semua bersiaga, namun waktu terus berjalan. 5 menit berlalu tanpa gangguan sedikit pun. Hal itu membuat Madara merasa kesal dan berkata, "Kemungkinan besar dia sudah melarikan diri. Jika begitu, ini justru menguntungkan. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk melawannya sekarang." Adegan kemudian berpindah ke tempat lain. Ishiki terlihat berbicara dengan Code, "Mulai prosesnya sekarang. Aku akan menunggu di sini. Dorong cakranya menggunakan karmamu." Ternyata mereka sedang melakukan proses transplantasi kekuatan baru yang berasal dari Otsutsuki yang sebelumnya dilawan Boruto. Ishiki telah menculiknya dan langsung membunuhnya. Itulah sebabnya Boruto tidak lagi bisa merasakan cakranya. Ishiki bermaksud menyerap cakra Otsutsuki tersebut hingga habis dan mengubahnya menjadi buah cakra. Ia berkata dengan tenang, "Untuk sementara, inilah cara kita. Jangan berhadapan langsung dengan Boruto dan yang lain. Lebih baik kita mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Kita juga masih memiliki urusan dengan Amado." Tak lama kemudian, buah cakra itu terbentuk, dan Ishiki langsung memakannya di hadapan Code tanpa ragu. Setelah proses itu selesai, Ishiki membakar tubuh Otsutsuki tersebut hingga tidak tersisa. Ia dan Code kemudian masuk kembali ke dalam limiter dan menghilang dari tempat itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Adegan lalu kembali ke Boruto dan yang lainnya. Karena tidak lagi menemukan keberadaan Otsutsuki tersebut, Boruto mengajak semua orang yang ada di sana untuk kembali berkumpul di kantor Hokage. Hagoromo menyampaikan niatnya untuk segera pergi ke desa-desa lain guna mencari sisa-sisa Otsutsuki yang masih tersebar. Boruto tidak mempermasalahkan keputusan itu dan memintanya tetap berhati-hati. Hagoromo kemudian terbang tinggi hingga mencapai atmosfer bumi. Di sana ia mengaktifkan sebuah jutsu penginderaan cakra. Ia dapat merasakan keberadaan cakra Otsutsuki, serta cakra Kaguya, Kakashi, Obito, Minato, Toneri, dan indra yang saat ini berada di desa Sunagakure. Meski demikian, Hagoromo memutuskan untuk tidak menuju ke sana lebih dulu. Ia justru memilih pergi ke Kirigakure karena hanya Ashura yang sedang menghadapi Otsutsuki di wilayah tersebut. Tanpa menunda waktu, Hagoromo langsung bergerak menuju desa itu. Sementara itu, suasana di kantor Hokage mulai berubah. Bangunan yang rusak perlahan diperbaiki. Terlihat Yamato berada di sana,
bekerja sebagai tukang kayu sementara atas perintah Naruto dan Shikamaru. Ia menggunakan kemampuannya untuk memperkuat kembali tiang-tiang utama gedung kantor Hokage. Setelah perbaikan dasar selesai, semua tokoh penting akhirnya berkumpul di dalam ruangan tersebut, termasuk Boruto dan rekan-rekannya. Diskusi dibuka oleh Sasuke yang bertanya dengan nada serius, "Sampai hari ini, masih banyak masalah yang belum kita selesaikan. Kita perlu membicarakannya satu persatu dengan jelas." Shikamaru kemudian meminta Boruto untuk menjelaskan ancaman lain yang belum diketahui semua orang. Boruto pun menjelaskan tentang keberadaan 42 pasukan Otsutsuki dari ras Momoshiki dan Ishiki. Ia berkata dengan tenang, "Saat aku memindahkan seluruh manusia ke dimensi lain, ternyata dimensi itu bersebelahan dengan wilayah tempat tinggal mereka. Mereka terkejut karena aku secara tidak sengaja menemukan ratusan pohon cakra yang selama ini mereka sembunyikan. Itu merupakan kegagalan besar bagi mereka karena wilayah tersebut telah mereka rahasiakan selama ratusan tahun." Itachi mendengarkan dengan saksama lalu menyimpulkan, "Jika begitu, berarti di antara ras Otsutsuki sendiri pernah terjadi konflik dan rasa saling gengsi." Boruto mengangguk dan melanjutkan bahwa mereka kini telah menemukan keberadaan Shibai, namun masih mencari cara untuk menyentuh tubuhnya dan membawa pergi, kemungkinan untuk dimusnahkan. Boruto sengaja tidak membahas keberadaan Otsutsuki baru yang sebelumnya muncul, dan secara khusus meminta Naruto agar tidak membuka topik tersebut dalam rapat ini. Madara kemudian berbicara, "Masalah Jura adalah persoalan lama yang belum pernah benar-benar selesai. Akar pohon cakra miliknya masih aktif dan hanya menunggu manusia datang untuk kembali menjadi santapan." Koji menambahkan, "Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan Ishiki, Code, dan orang-orang yang saat ini masih berada di dimensi lain akibat pemindahan Boruto." Shikamaru lalu bertanya dengan nada khawatir, "Bagaimana dengan Shibai? Apakah kita tidak perlu mencemaskan kebangkitannya?" Boruto menjawab dengan hati-hati, "Untuk saat ini, kita masih aman. Kita tidak tahu kapan dia akan bangun kembali. Biarkan dia tetap tertidur dan diawasi oleh pasukan Otsutsuki itu. Fokus utama kita sekarang adalah membangun kembali peradaban yang sudah rusak." Orochimaru kemudian menimpali, "Itu berarti langkah pertama kita adalah menyadarkan penduduk desa-desa lain. Sampai sekarang, kita masih belum berhasil memaksa Jura untuk membangunkan mereka semua." Semua orang menyetujui pendapat itu. Shikamaru lalu memerintahkan seorang Anbu untuk membawa tubuh Jura ke kantor Hokage. Namun terjadi hal yang tidak terduga. Anbu tersebut tidak memberikan respons apapun. Saat Shikamaru mengecek ke ruangan sebelah, ia mendapati Anbu itu telah tewas dengan luka parah di bagian perut. Lebih mengejutkan lagi, tubuh Jura sudah tidak berada di tempat. Shikamaru langsung menyadari bahwa mereka telah kehilangan Jura, meskipun tidak diketahui siapa yang mengambil atau menyelamatkannya. Dengan wajah tegang, Shikamaru kembali ke ruang rapat dan menyampaikan kejadian tersebut. Semua yang mendengar langsung terdiam karena terkejut. Boruto segera menghubungi Eida untuk menanyakan apakah ia melihat siapa yang membawa Jura. Eida menjawab bahwa ia tidak sempat melihat kejadian itu karena fokusnya tertuju pada Shibai. Ia juga menyampaikan informasi lain bahwa jumlah pasukan ras Momoshiki dan Ishiki kini tinggal 38 orang, setelah 4 Otsutsuki tewas mendadak saat mencoba menyentuh tubuh Shibai. Boruto terkejut mendengar kabar itu, namun pikirannya tetap tertuju pada hilangnya Jura. Adegan kemudian beralih ke desa Sunagakure. Di sana terlihat Minato dan Obito masih berdiri, sementara Kaguya, Indra, Toneri, dan Kakashi tergeletak tak sadarkan diri setelah terkena jutsu misterius milik Otsutsuki. Alasan Minato dan Obito tidak terpengaruh adalah karena mereka berdua merupakan Edo Tensei, sehingga jutsu tersebut tidak bekerja pada tubuh orang mati. Dalam situasi itu, Minato menoleh ke Obito dan berkata dengan tenang, "Obito, dengarkan aku baik-baik. Kita harus bertindak dengan terencana." Obito tersenyum kecil dan menjawab, "Ucapanmu mengingatkanku pada masa lalu kita, Guru, sebelum bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya."